Pada adegan pertama, kita diperlihatkan seorang pria bernama Kim yang sedang menghadapi masalah. Dia baru saja dipecat dan memiliki banyak hutang dan baru saja diputus oleh pacarnya. Karena berpikir tidak ada jalan keluar, Kim pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai. Namun tanpa diduga, dia masih hidup dan terdampar di sebuah pulau yang tak jauh dari kota, bahkan masih bisa melihat mobil yang melintas. Dirinya pun berpikir, bila menenggelamkan diri tidak berhasil, maka kemungkinan melompat dari atas gedung akan berhasil. Namun saat dia ingin kembali ke kota, Kim menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke sana. Ponselnya yang masih basah pun tidak berfungsi, dan dia memutuskan untuk tidur, menggunakan koran bekas sebagai alasnya. Di pagi hari, Kim terbangun karena mendengar kapal feri yang melintas, dan segera meminta pertolongan. Akan tetapi, salah satu penumpang berpikir bahwa Kim sedang menyapa saja. Kemudian, Kim menulis permintaan tolongnya di pasir, dan menyalakan ponselnya yang sudah kering. Walau ponselnya berfungsi, sisa baterainya hanya cukup beberapa detik saja, yang membuat Kim harus semaksimal mungkin menggunakan ponselnya. Saat Kim menghubungi 911, petugas mengira bahwa Kim sedang bercanda dan langsung menutup teleponnya, karena Kim mengatakan bahwa dirinya terdampar di pulau yang tidak jauh dari kota. Kemudian Kim menelpon mantan pacarnya, namun hal tersebut juga tidak berguna, manakala mantannya tidak mau berbicara lagi dengannya. Sebelum Kim menelpon lagi, dia mendapat telepon dari perusahaan asuransi yang ingin menawarkan produk. Kim pun mencoba meminta bantuan dari penelpon itu, namun ponselnya terlanjur mati karena baterainya habis. Sekarang, satu-satunya pilihan bagi Kim untuk pergi dari pulau itu adalah dengan berenang melintasi sungai yang sangat dingin dan dalam, walau jaraknya terlihat cukup dekat. Kim pun mencoba cara itu dan ternyata gagal, manakala dia tak bisa berenang. Saat Kim sedang tenggelam, pikirannya pun mengingat hal-hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Bahkan, dia mengingat sewaktu pacarnya memutuskan hubungan dengannya, serta sewaktu aplikasi pinjol menyebabkan dirinya berhutang. Saat tersadar, ingatan tersebut membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada gunanya bagi dirinya untuk melanjutkan hidup. Kim pun memutuskan untuk menggunakan dasinya yang diikat ke pohon, namun gagal. Setelah itu, dia berjalan untuk buang hajat dan kemudian menemukan bunga salvia, yang kemudian disedot saripatinya. Hal tersebut membuatnya menangis, karena Kim mengingat kenangannya semasa kecil, dan memutuskan untuk tetap melanjutkan hidup. Setelah minum air di sungai itu, dia terpaksa memakan jamur dan mencoba menyalakan api secara manual, namun tidak berhasil. Malam harinya, Kim menghangatkan tubuh di samping api yang berhasil dia nyalakan, menggunakan korek gas yang ditemukannya. Dia pun berpikir bahwa kartu kredit yang dimilikinya, merupakan sumber masalah dan kemudian meneriaki warga kota, untuk melampiaskan emosinya. Karena tidak ada yang memperhatikannya, Kim pun membuka celananya dan menggoyangkan badannya, sambil mengatakan bahwa dirinya sudah bahagia di sini. Keesokan paginya, dia mulai berkeliling pulau, untuk mencari barang yang berguna dari beberapa tumpukan sampah. Setelah mendapat deterjen cair dan perahu mainan, dia mengisinya dengan jerami yang digunakannya untuk beristirahat. Kemudian untuk mengisi perutnya, Kim terpaksa memakan jamur liar yang tersedia di pulau itu. Sementara jebakan burung yang dia buat, gagal, manakala Kim tidak terbiasa hidup di alam bebas. Usahanya untuk menangkap ikan pun tak membuahkan hasil, serta usahanya untuk memperoleh telur burung yang ada di atas pohon, juga gagal. Di saat itu, ada burung yang membuang kotorannya di kepala Kim, sehingga Kim mencuci rambutnya menggunakan deterjen yang tadi ditemukan. Karena menggunakan deterjen berbahan kimia, ikan-ikan yang ada di sekitarnya mati, dan langsung diambil untuk dimakan. Ketika dia tidur, ada satu burung yang menyantap sisa ikannya, dan kemudian burung tersebut mati karena keracunan. Kim pun langsung membakar burung tersebut, dan setelah itu berbaring di rerumputan, menikmati kesendiriannya. Sementara itu kita dialihkan ke seorang wanita bernama Jung, yang memiliki bekas luka di jidatnya, dan selalu mengurung diri di dalam kamar. Jung tak pernah keluar dari rumah selama 3 tahun, dan kamarnya dipenuhi dengan sampah. Setiap hari, dia disediakan makanan oleh orang tuanya, dan selalu mengisi waktunya dengan bermain media sosial. Di dalam postingannya, Jung mengupload gambar yang didapat dari internet, agar membuatnya tampak sempurna di mata orang lain. Kemampuan berkomunikasinya pun sangat baik di media sosial, namun komunikasi dengan ibunya sangatlah buruk. Manakala ibunya menanyakan apa yang Jung perlukan, Jung menjawabnya dengan mengirim pesan ke ibunya. Makanan yang cukup banyak pun kemudian ditinggalkan ibunya di depan pintu kamar, namun Jung hanya mengambil sedikit saja. Sedangkan untuk tidur, Jung menggunakan bubble wrap yang berada di lemari, dan keluar kamar saat orang tuanya sudah berangkat kerja. Harinya juga diisi dengan berolahraga di tempat, agar tubuhnya tetap kuat saat berada di depan komputer. Sementara malam harinya, Jung sering habiskan untuk memotret bulan, karena dia merasa bahwa bulan merupakan tempat yang bagus bagi introvert seperti dirinya. Saat ingin tidur, Jung menonton sesuatu yang menenangkan seperti Bunda Carla, agar dirinya bisa tertidur. Keesokan harinya, Jung yang mendengar sirine keadaan darurat yang dilaksanakan tiap 6 bulan sekali, membuat Jung berani membuka jendelanya.
Karena berkat simulasi keadaan perang tersebut, kota menjadi kosong dan Jung pun dengan leluasa memotret kota yang sepi. Tanpa diduga, Jung terkejut saat melihat tulisan permintaan tolong, dan kemudian menyaksikan seorang pria yang hendak mengakhiri hidup. Hal itu membuatnya panik, dan mencoba melupakan apa yang dia lihat, namun gagal. Beberapa jam kemudian, Jung yang penasaran kembali melihat pria itu dan merasa lega, manakala Kim masih hidup. Setelah itu, Jung pun mulai tertarik melihat aktivitas Kim, dan meninggalkan rutinitasnya di media sosial. Di hari lainnya pun Jung melihat, bahwa tulisan permintaan tolongnya, sudah diganti oleh Kim menjadi halo. Kemudian, Jung memotretnya dan mencetak foto Kim, serta diletakkan dengan rapi. Beralih ke Kim, yang sedang bermain menggunakan beberapa barang bekas, untuk membuatnya tetap sibuk. Namun saat kapal feri kembali melintas, dia tak lagi berharap untuk ditolong, bahkan sampai sembunyi di balik pohon agar tidak ketahuan. Saat bersembunyi, Kim melihat bungkus mie instan dengan rasa kacang hitam, yang masih ada bumbunya. Dia pun menyimpan bumbu tersebut di tempat tidurnya, dan menghirup aroma dari bungkus mie instan tersebut, sampai terbawa mimpi sedang memakan mie itu. Saat bangun, Kim memutuskan untuk membuat mie sendiri, menggunakan tanaman yang ada di pulau tersebut. Namun, karena tanaman tersebut bukanlah bahan untuk membuat adonan mie instan, Kim pun gagal dan kembali hanya memakan ikan. Hal itu pun membuat Kim merasa menyesal, manakala dirinya pernah beberapa kali menolak, saat ditawarkan mie instan dengan rasa yang sama. Kemudian saat ingin tidur, Kim terganggu dengan burung yang terbang di atasnya, sambil membuang kotoran. Tanpa diduga, Kim mendapat ide dengan membuat mie instan, menggunakan kotoran yang menempel di atap perahunya. Karena menurut Kim di dalam kotoran burung itu, terdapat biji yang tidak maksimal dicerna oleh burung, sehingga kemungkinan akan tumbuh jika ditanam. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk mulai menanam, Kim mulai menggali dan memasukkan kotoran burung tersebut, menggunakan perlengkapan seadanya. Dan tak lupa agar tanamannya tidak dirusak, dia pun membuat orang-orangan sawah, dan aktivitasnya pun kemudian lebih banyak dihabiskan di ladang buatannya sendiri. Sementara saat melihat bungkus mie instan, Kim melihat tulisan harapan, yang membuatnya bersemangat melanjutkan hidup, demi bisa membuat mie instan sendiri. Semua aktivitas yang dilakukan oleh Kim dari beberapa hari kemarin, sudah disaksikan oleh Jung, melalui kameranya selama 2 bulan. Bahkan, Jung sudah mencetak beberapa foto, dan menyusunnya dengan rapi. Jung pun memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kim yang belum dia kenal, dengan cara keluar rumah sewaktu orang tuanya tidur, dan menggunakan penutup wajah. Jung mengalihkan perhatian satpam apartemen, dengan menggunakan robot mainan, agar bisa keluar tanpa diketahui. Ketika sampai di jembatan yang berada di atas pulau tempat Kim berada, Jung memasukkan pesannya ke dalam botol dan melemparnya ke arah pulau tersebut. Keesokan harinya, Jung merasa kecewa manakala tulisan di pasir tersebut, belum dirubah yang menandakan, bahwa pesannya belum dibaca oleh Kim. 3 bulan kemudian, Kim yang mulai terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang, berolahraga setiap pagi dan memeriksa perangkapnya secara berkala. Tanpa diduga suatu pagi, Kim merasa sangat bahagia manakala tanamannya yang sudah dia rawat setiap hari, berhasil tumbuh. Dengan perasaan senang, Kim pun berkeliling sambil mencari sampah yang masih bisa digunakan. Di saat itulah, Kim menemukan pesan yang berada di dalam botol yang dibuat oleh Jung, yang hanya berisi kata halo. Hal tersebut membuat Kim sadar, bahwa seseorang sudah melihat semua aktivitasnya, dan Kim pun kembali memakai celananya. Kemudian dirinya mengubah pesan yang ada di pasir, dengan menggantinya dengan tulisan apa kabar. Hal itu membuat Jung bahagia, dan kemudian mengabadikan tulisan tersebut menggunakan kameranya. Malam harinya, Jung kembali menuju jembatan tanpa diketahui oleh siapapun seperti sebelumnya, untuk mengirimkan pesan baru. Kemudian tanpa menunggu lama seperti pesan pertama, Kim menemukan botol pesan itu, yang tertulis bahwa Jung baik-baik saja, dan berterima kasih, serta menanyakan kabarnya. Kim pun dengan cepat juga langsung membalas pesan tersebut, dengan menuliskan bahwa dia juga baik-baik saja, dan berterima kasih. Saat kembali ke ladangnya, Kim menangis karena merasa bahagia, manakala tanaman jagungnya berhasil tumbuh. Selanjutnya pada sore hari, tanpa diduga Jung memesan makanan yang dialamatkan ke lokasi Kim, dan diantar dengan penuh perjuangan oleh sang kurir. Walau si kurir sudah menyampaikan bahwa makanan ini dari seorang wanita, Kim menolak makanan yang selalu diimpikannya tersebut, karena menurutnya jika dia memakan mie itu sekarang, maka motivasi hidupnya akan hilang. Kim pun meminta si kurir menyampaikan pada Jung, bahwa dirinya tidak bisa menerima mie rasa kacang hitam tersebut, karena mie ini adalah semangat hidupnya. Setelah dikembalikan, Jung kemudian memakan mie tersebut walau sudah dingin, sambil merenungkan perkataan Kim, bahwa mie tersebut adalah semangat hidup. Keesokan paginya tanpa diduga, Jung keluar kamar yang membuat ibunya terkejut, manakala anaknya ingin menanam jagung. Setelah itu, Jung mengirim pesan yang tertulis minta maaf, yang langsung dibalas oleh Kim dengan menggambarkan bahwa dirinya sedang dikejar hiu. Beberapa hari kemudian, tanaman jagungnya kini sudah siap panen, dan langsung mengeksekusi apa yang dia impikan. Setelah menumbuk jagung hingga menjadi tepung, Kim mencampurnya dengan air agar menjadi mie instan dan merebusnya.
Kemudian, dia menuangkan bumbu yang sudah disimpannya selama ini, dan menambahkan sayuran dan telur yang kemarin lupa dibawa kurir. Saat menyantap hasil jerih payahnya, Kim menangis, merasakan lezatnya mie tersebut. Kemudian Jung pun tidak lupa memotret momen tersebut, sebelum dia tidur di malam hari. Namun dia tidak bisa tidur, sehingga untuk pertama kalinya, Jung tidur di luar lemari, sambil memandangi tanaman jagungnya dan akhirnya tertidur. Kemudian pesan selanjutnya yang Jung kirim, berisi tulisan selamat, dan Kim membalasnya dengan menanyakan siapakah kamu? Jung yang panik, memutuskan memberikan foto wanita cantik yang didownload di internet, agar dirinya dianggap sempurna. Namun, Jung mengurungkan niatnya dan memutuskan tidak membalas pertanyaan Kim. Sementara Kim yang menunggu jawaban dari Jung, bertanya dengan menuliskan mengapa, kepada Jung. Hal itu membuat Jung semakin tidak nyaman, dan memutuskan untuk berhenti melihat aktivitas Kim, dan kembali ke rutinitas lamanya di media sosial. Namun saat memeriksa inboxnya, banyak komentar buruk, karena dirinya ketahuan memakai foto orang lain di media sosialnya. Malam harinya, tanpa diduga sebuah badai besar menerjang dan membuat koleksi foto dan tanamannya rusak. Sementara, Kim juga mengalami hal serupa, di mana ladangnya hancur akibat hujan deras, sampai menghanyutkan tempat tidurnya. Keesokan paginya, Jung dikejutkan dengan Kim yang menulis kemarahannya, dan berpikir bila dunia tidak merestui apapun yang dia buat. Tanpa diduga, dua petugas dari Balai Konservasi muncul dan memberitahu Kim bahwa dia tidak bisa tinggal di pulau ini. Hal itu membuat Kim kabur, dan Jung menyaksikannya dari balik kamera, saat Kim dikejar oleh para petugas yang datang untuk membersihkan pulau. Kim melawan petugas agar tetap di pulau ini, namun langsung diberi tindakan tegas, agar Kim menuruti aturan yang berlaku. Setelah memakaikan pakaian pada Kim, petugas lalu membawanya kembali ke kota dan meninggalkannya, agar Kim kembali ke rumahnya. Bukannya pulang, Kim malah pergi ke gedung tinggi yang dulu direncanakan, untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa diduga, Jung yang merasa nyaman berkomunikasi dengan Kim, memutuskan untuk menemui Kim, tanpa menggunakan penutup wajah, di kota yang masih ramai. Ketika dia di luar, Jung mendengar beberapa orang yang membicarakan seorang gelandangan, yang sedang melamun di sebuah halte bus. Namun setelah sampai di halte, bus yang dinaiki Kim sudah jalan, dan membuat Jung merasa sangat sedih. Tanpa diduga, terdengar sirine latihan keadaan darurat, yang menyebabkan seluruh kendaraan, wajib berhenti untuk sementara waktu. Tanpa membuang kesempatan itu, Jung akhirnya sampai ke dalam bus, dan tanpa ragu memperkenalkan dirinya. Kim pun langsung menyadari, bahwa Jung merupakan wanita misterius yang mengirim surat botol padanya, dan keduanya pun tersenyum bahagia. Di saat bus tersebut berjalan, Jung pun terjatuh ke arah bangku, dan Kim segera membantunya. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.